Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumi Dewi Astuti dengan NIM 2105134528, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video ini, saya akan membahas tentang konsep dasar IPA Fisika Sekolah Dasar dengan materi konsep pesawat sederhana. Materi pesawat sederhana ini dipelajari di kelas 5 semester 2 Sekolah Dasar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar fisika. Menghitung tinggi bersama Mama, tinggi dihitung banyak meternya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja masuk ke materinya. Pesawat sederhana adalah suatu peralatan yang dapat membantu memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan bentuk yang sederhana. Pada pesawat sederhana ini terdapat 3 titik. Yang pertama ada titik kuasa, yaitu tempat di mana gaya kuasa diberikan. Lalu ada titik beban, yaitu tempat di mana meletakkan benda, dan ada titik tumpu, yaitu tempat yang menjadi tumpuan untuk beban dan bersifat jelas. Apa sajakah jenis-jenis yang ada pada pesawat sederhana? Pada pesawat sederhana terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu tuas atau disebut juga dengan pengungkit. Tuas adalah suatu bentuk batang besi atau kayu yang digunakan untuk mengungkit suatu benda. Pada tuas ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, tuas golongan 1, yaitu titik tumpu berada di antara lengan kuasa dan lengan beban. Contohnya pada kehidupan yaitu mainan papan jungkat-jungkit dan gunting. Lalu ada tuas golongan 2, yaitu beban terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya pemecah kemiri dan gerobak dorong. Lalu ada tuas golongan 3, yaitu titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya stapler, pinset, alat pancing, dan lengan yang memegang benda. Lalu jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring adalah permukaan benda yang datar atau rata dengan letak yang miring, di mana menghubungkan 2 tempat yang berbeda ketinggiannya. Contohnya yaitu suatu drum yang berisi penuh air, terasa berat, dan biasanya orang tidak mampu untuk mengangkatnya. Untuk dapat memindahkan drum ke dalam truk, maka digunakan papan yang merupakan jalan ke dalam truk. Kemudian, drum didorong ke dalam truk. Bidang miring berguna untuk membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Keuntungan menggunakan bidang miring ialah tenaga yang dibutuhkan itu untuk memindahkan benda lebih sedikit. Lalu, jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah roda yang dapat berputar pada porosnya. Katrol selalu digunakan bersama tali. Katrol yang digunakan untuk membantu mengangkat benda. Dan pada katrol ini digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Contoh katrol tetap yaitu katrol pada tiang bendera dan sumur timba. Lalu ada katrol bebas. Katrol bebas, kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini contohnya yaitu alat-alat pengangkat peti kemas pada pelabuhan. Lalu ada katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan menggunakan tali. Makin banyak katrol yang digunakan, makin kecil gaya yang akan dikeluarkan. Lalu ada blok katrol. Blok katrol adalah 2 buah katrol yang dipasang secara berdampingan pada satu poros. Biasanya
Blok katrol digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Lalu, jenis pesawat sederhana yang terakhir atau yang keempat yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos ini merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada kehidupan. Contohnya yaitu setir mobil, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerindra. Dari materi yang telah dijelaskan tentang jenis-jenis pesawat sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa pesawat sederhana sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, yaitu dapat mempermudah pekerjaan manusia sehingga cepat dalam penyelesaiannya, dapat menghemat energi yang dikeluarkan saat melakukan suatu pekerjaan, dan manusia juga dapat menghemat waktu yang digunakan dan waktu tersebut lebih singkat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar IPA Fisika Sekolah Dasar Pesawat Sederhana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.